Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erliana Chani Budi, NIM 176, dan kedua teman saya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengujian hipotesis komparatif. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga berarti menguji kemampuan generalisasi atau signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel atau lebih. Bila HO diterima, berarti nilai perbandingan dua sampel atau lebih tersebut dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi, di mana sampel-sampel diambil dengan taraf kesalahan tertentu. Desain penelitiannya masih menggunakan variabel mandiri atau satu variabel, seperti dalam penelitian deskriptif, tetapi variabel tersebut berada pada populasi dan sampel yang berbeda atau pada populasi dan sampel yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda. Terdapat dua model komparasi. Yang pertama, komparasi antara dua sampel. Yang kedua, komparasi antara lebih dari dua sampel, atau biasa disebut juga dengan komparasi K-sampel. Setiap model komparasi sampel dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampel berkorelasi dan juga sampel yang tidak berkorelasi, atau juga biasa disebut sampel independen. Sampel yang berkorelasi biasanya terdapat dalam desain penelitian eksperimen. Sebagai contoh, membuat perbandingan kemampuan kerja pegawai yang sebelum dilatih dengan yang sesudah dilatih. Yang kedua, sampel independen, yaitu sampel yang tidak berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, membandingkan kemampuan kerja lulusan SMU dan SMK, membandingkan penghasilan petani dan nelayan. Komparatif dua sampel. Yang pertama, uji dua pihak. Uji dua pihak, HO-nya berbunyi, tidak terdapat perbedaan atau ada kesamaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak. HA-nya berbunyi, terdapat perbedaan produktivitas antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak, atau dapat ditulis dalam bentuk HO sama dengan mu1 sama dengan mu2, HA sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Yang kedua, uji mu1 sama dengan mu2, HA sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Yang kedua, uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila rumusan hipotesis 0 dan alternatifnya sebagai berikut. HO berbunyi, prestasi belajar siswa SMU yang masuk sore hari lebih besar atau sama dengan yang masuk pagi hari. HA-nya berbunyi, prestasi belajar siswa SMU yang masuk sore hari lebih rendah dari yang masuk pagi hari, atau dapat ditulis dalam bentuk HO sama dengan mu1 lebih besar sama dengan mu2, HA sama dengan mu1 kurang dari mu2. Yang ketiga, uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan bila rumusan hipotesis 0 dan alternatifnya berbunyi sebagai berikut. HO sama dengan mu1 kurang dari sama dengan mu2. HA sama dengan mu1 lebih besar dari mu2. Berbagai teknik statistik untuk menguji hipotesis komparatif. Yang pertama, sampel berkorelasi. Sampel berkorelasi dibagi menjadi dua, statistik parametris dan statistik non-parametris. Yang statistik parametris, teknik yang digunakan adalah t-test. T-test digunakan bila datanya berbentuk interval atau rasio. Yang B, statistik non-parametris. Statistik non-parametris, teknik yang digunakan yang pertama adalah MC-Neymar test. Digunakan bila datanya berbentuk nominal atau discrete. Rancangan penelitian biasanya berbentuk before after. Jadi hipotesis penelitian merupakan perbandingan antara nilai sebelum dan sesudah ada perlakuan atau treatment. Yang kedua, side test atau uji tanda. Digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal atau berjenjang. Data yang akan dianalisis dinyatakan dalam bentuk tanda-tanda, yaitu tanda positif dan tanda negatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel yang berpasangan. Yang ketiga, Wilcoxon Match Pair Test merupakan penyempurnaan dari uji tanda. Di sini besarnya selisih nilai angka antara positif dan negatif diperhitungkan. Yang kedua ada sampel independen. Statistik parametris t-test itu ada Sparatic variance dan Paul variance. Nah, keduanya itu ada rumus
rumusnya untuk mencari t-test itu terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test, yaitu apakah dua rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya sama atau tidak. Yang kedua, apakah varians data dari dua sampel itu homogen atau tidak. Untuk menjawab itu perlu pengujian homogenitas varians. Nah, ini ada petunjuk untuk memilih rumus t-test. B. Statistik non parametris. 1 C kuadrat X kuadrat 2 sampel digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel bila datanya berbentuk nominal yang sampelnya besar. Tabel kontingensi 2x2 dapat dilihat di PowerPoint. Kedua ada Weiser Exact Probability Test. Tes ini digunakan bila datanya berbentuk nominal. Untuk sampel yang besar digunakan C kuadrat atau X kuadrat dalam kurung. Untuk memudahkan perhitungan menggunakan tabel kontingensi 2x2 sebagai berikut. Yang ketiga itu ada tes median. Digunakan untuk menguji signifikasi hipotesis komparatif dua sampel independen bila ditanya berbentuk nominal atau ordinal. Pengujian didasarkan atas median dari sampel yang diambil secara random. HO tidak terdapat perbedaan dua kelompok populasi berdasarkan mediannya. Yang keempat ada Mann-Whitney U-test. U-test ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Terdapat dua rumus yang digunakan untuk pengujian, yaitu yang kelima ada tes Kolmogorov-Smirnov dua sampel. Tes ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila ditanya berbentuk ordinal yang telah tersusun pada tabel distribusi frekuensi kumulatif dengan menggunakan kelas-kelas interval. Rumus yang digunakan yang ke-6 ada tes Run-Wolf-Wolff. Tes ini digunakan untuk menguji signifikasi hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk ordinal dan disusun dalam bentuk run. Oleh karena itu, sebelum data dua sampel N1 plus N2 dianalisis, maka perlu disusun terlebih dahulu ke dalam bentuk ranking, baru kemudian dalam bentuk run. Selanjutnya, komparatif K-sampel. Yang pertama, sampel berkorelasi. Ada satu statistik parametris. Yang pertama, analisis varian klasifikasi tunggal atau one way classification merupakan teknik statistik inferensial parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari dua sampel secara serempak. Yang kedua, analisis varian klasifikasi ganda merupakan teknik statistik inferensial parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari dua sampel secara serempak bila setiap sampel terdiri atas dua kategori atau lebih. Yang kedua, statistik non-parametris. Ada dua tes, yaitu yang pertama tes Cochrane, digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel berpasangan bila datanya dikotomi, yang contohnya ya atau tidak, sukses atau gagal, sakit atau sembuh, dan sebagainya. Jawaban tersebut akan diberi skor 0 dan 1. Harga Q yang diperoleh menggunakan perbandingan dengan tabel Q kuadrat. Jika Q hitung lebih besar daripada Q kuadrat, maka HA diterima. Yang kedua ada tes Bridgman.
digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel yang berpasangan bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Selanjutnya ada sampel independen atau terpisah.